Gendis Safira, terus Ngurah sama Vian. Ngurah online loh dah lo ya. 2, 3 Gendis. Oh, Gendis tidak bisa di call ya. Halo. Ngurah sudah datang? Ayo, lu Ngurah baru datang. Gendis sama Vian. Halo Ngurah, apa kabar? Baik, Kak. Ngurah sedang ngapain? Kenapa, Kak? Gak jadi. Udah kadaluarsa pertanyaannya. Ngurah lagi ngapain? Malah gak mau jawab, ya udahlah. Lagi masih join meet ya, Kak? Iya. Wes. Ini kita tinggal aja atau bagaimana? Solidaritasnya mana? Ini kalau kita menunggu 2 orang itu udah direkam, woy. Nanti kelamaan nanti rekamannya. Kita tinggal aja 2 orang itu wala karpe butuh pora ya wes. Niat ta ora iku. Bentar tak cek ya apakah dia sudah baca grup. Terakhir kali chat aku itu ini. Dan Gendis memang belum ngerit grup, tapi Vian sudah ngerit grup. Berarti ini bisa kita titik ya guys ya. Oke dah, kita lanjut aja. Pada acara ketiga ini kita akan, oh ya sebelumnya mohon maaf lahir batin. Walaupun sudah lama, tapi tidak apa-apa. Semoga kita sehat selalu, diberi kemudahan, kelancaran, dan keberkahan. Amin. Acara yang ketiga yaitu pertumbuhan. Amin. Acara yang ketiga itu ada pertumbuhan observasi. Nah, pertumbuhan observasi ekskresi, dan observasi reproduksi. Ya, ini kayak rada berat. Kalian akan real ini kalian apanya. Untuk pertumbuhan keempat ya. Ya, like usual kalian harus mengisi database itu. Nah, untuk tujuan praktikumnya ya bisa dibaca sendiri ya. Ada 6, nanti juga kesimpulannya berarti ada 6. Kan. Ya udah tak bacain. 1, mengetahui periode dan cara pemeriksaan makroskopis urin. Makro berarti kan besar. Nah, ini tuh di sini kita intinya tuh kalian akan aku sangat tabu untuk menyebutnya. Kalian akan menggunakan urin kalian sendiri dan ini harus real dan kalian harus mengerjakan. Jadi kayak kalian harus mengantongi kencing kalian, mengantongi madahi apa sih namanya bahasa Indonesia itu apa sih? Ya itulah kencing kalian taruh di tempat kamu mengadai, kamu membotoli apa sih? Pokoknya kencingnya disimpan gitu ya, kencing kalian. Terus digodok, direbus. Kayak itu kan makroskopis. Nah, itu dilihat. Oh, pipisku kok warnanya kuning, kok pipisku warnanya apa putih, kok pipisku bening banget. Nah, itu kan makro ya, bisa dilihat kayak kan nggak bisa lihat kandungannya tapi kan bisa lihat secara visual gitu intinya. Yang kedua, mengidentifikasi ciri-ciri urin normal itu sih kayak gimana, terus kalau putih itu normal nggak yo sebenarnya, atau kuning itu normal nggak yo, atau kuning banget atau kuning pekat atau kuning putih gitu. Yang ketiga, mengetahui prinsip dan cara-cara menentukan HCG dalam urin secara kualitatif. Nah, kalau udah masuk HCG berarti itu ibu hamil atau kan hormon yaitu. Berarti termasuk yang bagian reproduksi. Kalau tujuan 1 dan 2 itu tujuan pada observasi
ekskresi. Kalau tujuan ketiga ini yaitu reproduksi kan termasuk. Terus yang keempat, menganalisis dinamika hormonal terkait dengan kebuntingan. Bunting juga berarti reproduksi pada betina. Kalau yang kelima, mengamati detail gelombang pergerakan sperma. Yang keenam, melakukan identifikasi normalitas motilitas sperma. Ya intinya 1, 2 itu tujuan untuk ekskresi, terus 3, 4 itu untuk yang ciwi-ciwi, maksudnya apa, reproduksi betina. Kalau yang 5, 6 reproduksi jantan gitu ya. Ya gitulah kayak ngomongnya Mbak. Terus yang ini observasi ekskresi, aslinya bisa dibaca sendiri yo. Sistem ekskresi merupakan sistem yang berperan pada proses pembuangan zat-zat yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Nah, dan itu yang dikeluarkan itu yang memang membahayakan dan sudah sangat tidak dibutuhkan. Kalau bisa digunakan kan sekresi yo, itu masih bisa digunakan untuk digunakan. Ekskresi itu emang udah buangan gitu. Zat sisa sebagai hasil samping dari oksidasi zat makanan dalam tubuh dan perombakan kimia. Apabila zat itu tetap tinggal dalam tubuh, zat itu akan meracuni atau menjadi zat racun. Oke, oleh karena itu bahan peracun harus dikeluarkan oleh tubuh. Sistem sirkulasi yaitu sistem yang berfungsi mengangkut zat sisa, termasuk di dalamnya darah. Bahan ekskreta tersebut akan dibawa ke paru-paru, hati, kelenjar-kelenjar keringat, dan ginjal. Oke, urin. Nah, urin itu termasuk salah satu observasi ekskresi yang akan kita. Pokoknya intinya pada praktikum ini, observasi ekskresi itu kita titik beratkan kepada urin. Sebenarnya ada ekskresi lain kan, feses, iya toh. Terus keringat. Tapi yang kita bahas pada kali ini adalah urin. Kenapa itu urin? Urin atau air seni atau air kencing merupakan cairan sisa yang diekskresikan oleh ginjal yang kemudian dikeluarkan dari dalam tubuh melalui proses urinasi atau pipis. Ya kan? Urin disaring di dalam ginjal, disaring. Dibawa mulai ureter menuju kandung kemih, terus ditampung, terus ya kalau kita pengen pipis kalau udah full ya kita keluarkan pipis itu melalui uretra. Ekskresi urin diperlukan untuk membuang molekul-molekul sisa di dalam darah yang disaring oleh ginjal untuk menjaga homeostasis. Nah itu salah satu pentingnya, kan ada pertanyaan tadi prioritasnya kayak urin juga bisa dijadikan sebagai uji-uji. Nah contohnya kan disuruh memberikan contoh kan. Nah contohnya apa kayak ya uji itu uji narkotika kalau orang mengonsumsi nafza. Apa sih itu? Ya pun obat-obatan itu entah diem itu yang narkotika atau mengonsumsi alkohol ataupun hamil kan bisa dites pakai urin, kayak kompleksitasnya bisa dicek dari urin karena urin tuh kompleksitas kalau di dalam tubuh ada kerusakan ataupun ada gangguan pun urin bisa jadi salah satu alternatif untuk mendetek gitu ya kan. Karena itu tadi homeostasis, itu aku mau cobain di yaitu kayak kalau di dalam tubuh yang memang normal berarti urinnya juga normal gitulah ya, hubungan gitulah. Fungsi utama urin itu membuang zat sisa seperti racun atau metabolit obat-obatan dari dalam tubuh. Nah itu juga kalau misal kita mengonsumsi obat, kalau kita sakit mesti pipisnya kayak bau obat ya kan, itu kan dikeluarkan lagi gitu kan. Nah itu nggak penting jadi dikeluarin. Jadi kalau ada orang yang nggak penting dalam hidup kalian, move it, keluar apa yuk tinggal no gitulah. Wah gendis sudah datang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vian yang belum. Oke kita lanjut metode. Ya alat bahan itulah. Nah ini alat bahannya. Untuk alat
obat yang urin itu urin probandus, terus yang kedua urin probandus ya kalian, pokoknya pakai urin kalian sendiri ya. Kalian nggak perlu pakai urinnya orang lain, pakai urin kalian sendiri karena urinnya akan kalian godok. Gila aja. That's so disgusting emang, aku dulu ya gitu kok. Terus botol kaca transparan, nah ini jangan pakai botol aqua, nanti kalau direbus ya nggak iso ya. Terus pakai korek api, terus pakai lilin. Nah itu fungsinya apa ya, nanti godoknya itu pakai lilin gitu. Lilinnya kamu nyalain, terus kamu berdiriin ya, pokoknya lilin gitulah. Terus ya yang botol kacanya itu kalian arahin ke apinya gitu loh, pokoknya ya segitulah kreatif kalian. Nah ini cara kerjanya. Probandus akan melakukan praktik ini harus mempunyai jantung sehat atau makan min terakhir kurangnya 8 jam sebelum perjamuan dimulai, atau dapat dilakukan dengan diambilnya urin yang pertama kali dikeluarkan saat bangun tidur. Nah, PPC itu Bu, ini perlu diingat ya, ini harus digarisbawahi karena ini yang kita gunakan, yang kalian gunakan bukan kita. Yang kalian gunakan itu harus pipis setelah bangun tidur. Nah, kalian mau uji kapan terserah kalian, kayak besok kalian mau uji ya iso, kalau enggak ya Sabtu Minggu yang weekend, walaupun enggak weekend ya kadang. Pokoknya penake kalian, pokoknya minggu depan juga harus terkumpulkan datanya itu. Intinya itu kalian harus pipis setelah bangun tidur. Nah, tesnya kapan? Karpe kalian. Ini setelah bangun tidurku kayak kalian aja lali. Sebenarnya aku ya lali guys. Dulu tuh aku aku niatnya kan kayak ini kan aku dulu kalau praktikum hari apa gitu. Terus aku itu kayak bangun tidur Jumat misalnya kan kalian ya. Jumat itu aku mau, terus aku malah lali, aku jadi malah pipisnya gak ada, gak aku apa gitu. Terus dia aku memulainya besoknya lagi karena harus pipis yang pertama, karena itu kayak kalian pure bangun tidur gitu ya. Jadi kalian jangan lupa gitu. Kalian lupa, iya aku malah pipis dhisik tapi urung diadai pipis yang kedua, itu tidak boleh ya, dolim. Ini namanya tidak, ini ngapusi namanya ya, berbohong. Aduh, terus ya ditampung dalam botol yang bersih, tidak terpakai, dan diberi label ini pipis aku. Yang kedua, sebelumnya dicatat semua jenis makanan atau minuman yang dikonsumsi. Ini dicatat juga makanan ke minuman, terus jenis kelamin, umur, bobot, jika memiliki timbangan badan. Pasti kan lalu kalian pokoknya ada timbangan badan. Kalau nggak ada ya nggak usah, nggak apa-apa. Tapi ya kalau ada ya nggak apa-apa dikasih. Jika mengonsumsi obat-obat sebelumnya maka perlu dicatat kayak mimi obat gitu. Yang terus ini apa ini cara pengambilan sampel. Kalau ini pemeriksaan sampel. Wong A pengambilan sampel ya berarti ini harusnya B pemeriksaan sampel ya. Ya maafkan. Yang satu, urin yang sudah dikumpulkan dalam botol diobservasi tampilan warnanya, dicatat warna urin dan tingkat kepekatan warna yang diberi skor. Min untuk urin yang warna jernih atau air. Ya ini intinya dicatat, kalau min itu ya kayak putih, terus min 2 min terus plus min itu jenis air, plus 1 itu kuning jernih yang aku bilang tadi, plus 2 kuning pekat, plus 3 kuning apa ini paling pekat. Jika ada warna urin yang lain tuliskan keterangan, misal merah ya nggak mungkin ya. Pokoknya gitulah. Terus mengukur volume urin dengan gelas ukur yang tersedia atau alat yang setara. Kemudian catat hasil pengukuran volume urin. Nah ini tak jelas, kayak kalau misal kalian juga bisa ngira-ngira, kalian tahu botol UC. Dulu aku pakai UC yang beling kaca. Itu kan kayak berapa gitu kan. Ya udah kira-kira aja kalau misal UC segini itu itu kayak biasanya botol UC itu berapa milinya itu, ya berarti kalau ya tinggal dikira-kira gitu loh. Kalau enggak ya di botol aqua gelas dulu gitu. Oh segini, berarti kan bisa dilihat lah. Terus pengujian bau amonia, yang kedua mengukur volume waste. 3 pengujian bau amonia. Percobaan ini dilakukan dengan memasukkan 1-5 mili urin ke dalam wadah yang tahan panas. Kemudian dipanaskan dengan api. Nah ini
Aduh, yang nomor 3 ini pengujian bau itu yang digodok itu tadi. Bahwa kerja itu caranya gimana ya, nggak semua urinnya digodok, tapi 1-5 mili ke dalam wadah yang tahan panas yaitu botol kaca. Kemudian dipanaskan dengan api kecil hingga mendidih. Lalu catat baunya juga kan harus membau. Ya makanya pakai pipis kalian sendiri, jadi kalian yang membau-bau sendiri ya kan. Itulah intinya itu. Kalian paham lah yo, intinya tuh 1, 2, 3. 1 itu harus melihat warna. Terus yang kedua itu volume, yang ketiga itu bau. Nah, baunya itu yang pas digodok, tapi enggak semuanya pipis kalian yang digodok, tapi 1-5 mili, oke? Oke, pokoknya aku mau ada pertanyaan. Soalnya aku sudah menjelaskan dengan baik dan benar insya Allah. Ini lembar kerjanya. Nah, ini yang tadi ya. Ini link video. Kalian mau kita menonton nanti aja ya. Nanti kita nonton wes. Kalau nggak mager. Ih, terus ini observasi reproduksi deteksi HCG urin. Nah, ini yang aku maksud tadi. Reproduksi merupakan, ya kita lanjut ya. Reproduksi merupakan keseluruhan tipe ya guys. Keseluruhan proses yang meliputi perkembangan sistem reproduksi, mulai dari perkembangan sel benih atau kecambah sampai terbentuknya individu baru. Proses reproduksi dibagi menjadi 3, yaitu periode persiapan, periode pubertas, dan periode pematangan. Hormon reproduksi merupakan sistem hormon yang berperan dalam pengontrol, mengawasi, dan mengatur berbagai macam hormon yang terlibat dalam sistem reproduksi untuk kerja secara seirama. Karena kenapa seirama ya biar aman gitu ya kan. Proses reproduksinya biar lancar, aman. Beberapa organ yang berfungsi sebagai penghasil hormon. Nah ini di pertanyaan ada toh. Organnya itu ada hipotalamus, terus hipofisis, gonad, plasenta, jaringan fetus, kelenjar mamae. Nah, nanti kan bisa dijawab kalau hipotalamus mengeluarkan hormon ini, hipofisis mengeluarkan hormon ini, gonad mengeluarkan ini, plasenta itu bisa merangsang atau mengsekresi ini. HCG adalah suatu glikoprotein yang dihasilkan oleh plasenta pada masa kehamilan. Namun, selama plasenta belum terbentuk, HCG dihasilkan oleh sel-sel fungsi trophoblas. Setelah umur kehamilan memasuki 12-13 minggu, hormon HCG dihasilkan oleh plasenta. Produksi HCG mencapai puncaknya pada minggu ke-14 dan menurun secara gradual atau menurun secara kayak tangga nurun gitu ya. Menurun setelah minggu ke-14. Di dalam tubuh, hormon ini bersifat mempertahankan corpus luteum, yakni jaringan ovarium yang menghasilkan progesteron. Nah, maka dari itulah, kandungan HCG yang ada di pipis itu tadi bisa menentukan bahwa ibu-ibu itu hamil atau tidaknya ya dari itu. Tuh, dari pipis. Kayak di tes pack itu kan 2 garis merah, warna biru ya. Metode urin ibu tidak hamil, ibu hamil, kambing, sapi. Ya ini tuh aslinya tuh nggak harus ini sih. Kalian cumanya ini. Nggak bisa digede kayak intinya tuh kalian identify dari 4 hasil tes pack itu tadi. A itu hasilnya kan ada 2 merah, nah itu opo, terus yang B itu opo, C itu opo, yang D itu opo gitu. Jadi ini sebenarnya kalau kita offline ya kita harus mencari urin ibu tidak hamil, urin ibu yang hamil, kambing atau sapi atau kerbau yang hamil. Cara kerjanya urin pertama pagi hari. Nah, terus juga kalian bakal uji observasi ekskresi kan pakai urin pipis pertama. Kalau mau tes kehamilan juga urin pertama bangun tidur. Urin pertama bangun tidur,
Terus itu ditampung dalam botol bersih dan kering, kemasan aluminium foil dari test pack dibuka, strip dikeluarkan, kemudian celupkan dalam sampel pipis selama 30 detik. Strip diangkat dari sampel urin yang diuji dan diletakkan di tempat kering. Ya itulah ya, kalian ya tahu paling ya. Kalau enggak yang ngira-ngira tahu lah. Ya bagi ibu-ibu, calon ibu-ibu ya kita harus tahu. Bapak-bapak ya harus tahu juga. Terus yang 3 tes diulangi pada urin ibu hamil pada nah itu. Aslinya ini useless ya, soalnya kita nggak pakai ini. Intinya tuh kita untuk observasi reproduksi betina itu kita mengamati ini apa? Mengamati ini 4 strip ini loh. Garisnya ada berapa yang A itu ada 2. Terus yang B juga ada 2 kan. Terus yang C juga ada 1. Terus yang D ada 1. Nah, warna garis, warna apa ini? Warna garisnya itulah merah-merah terus status kehamilan. Nah, ini sekalian belilah ya, maksud aku. Iya, apa kita bahas ya nanti ya. Intinya lah, kalau ada garis biru, ada garis berarti kan dia positif gitu yo. Itulah pokoknya. Sekarang observasi pada reproduksi jantan. Kalau tadi ada soal juga ya kan. Soalnya kan jelaskan bagian-bagian sperma. Nah, ini kayak sudah klise ya. Kalian sudah mendapatkan pembahasan ini dari SMA. Kalau spermatozoa diproduksi oleh sel spermatogonia di tubulus miniparus testis melalui proses yang disebut spermatogenesis. Spermatozoa dihasilkan dalam testis, sedangkan plasma itu saluran sekresi dibuat oleh epididymis dan kelenjar-kelenjar kelamin aksesori, baik kelenjar vesikularis dan prostat. Untuk spermatozoa itu memiliki bagian-bagian seperti kepala, leher, dan ekor. Kok ekos tipe, maaf ya. Yaitu tadi kepala. Nah, sebenarnya ya kalau pas jalan berenang itu ikut semuanya, tapi kalau pas mau menuju ke ovarium kan bakal meritili ya. Karena yang penting dari itu adalah yang ada di kepala itu ada DNA yang membawa pewarisan sifat. Metode instrumen buku, mikroskop, videometritas. Nah, untuk ini itu jadi gak bisa aku jadi pakai laptop ya guys ya. Ya pokoknya itu kalau di sini itu kalian akan memperhatikan bisa. Aduh, tolong dong share screen ke dong besti. Saya mau, oh bisa. Kok bisa dong? Oh, PA banget aku. Ya kita nonton ya. Cek suaranya ini ada nggak? Bisa nggak? Oke, nah itu tadi. Nah,
Terus untuk ini terus ki piye Kak? Apa jenenge? Apa carane observasi pada modernitas ini? Nah ini itu kan gini. Bidang pandang ulangan. Nah, ini kan disuruh ngulang-ngulang kan. Sebenarnya ada subjektivitas. Tapi ya itu tadi, kalian harus melihat video itu tadi. Terus kalian akan atau mengerjakan ya kayak kalian namanya juga observasi ya, jadi kalian harus melihat, meninjau pada putaran video yang pertama kan cuma 30 detik yo. Nah, putaran yang pertama itu gerakan spermanya kurang atau enggak, baik atau sangat baik atau gitu. Terus gerakannya itu maju atau mundur atau berputar. Terus apakah ada yang mati gitu ya. Nah, nanti ya diisikan. Kalau ada ya diisi gitu. Itu ya besti-besti. Biar udah bingungi aja nih yang ini, tapi ya ngerti kerjakan main sih. Memang praktikum online itu bagaimana ya? 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. Vian sudah datang. Aku datang kapan, Vian? Jadilah, syukurlah semuanya lengkap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Halo, halo, Vian. Tidak menjawab. Halo, halo, Disa. Halo Kak. Maaf Ya, telat Kak. ya, rapopo. Ya, santuy, Besti. Santuy. Ya, pokoknya ya, semoga kalian paham lah ya. Apakah ada pertanyaan, guys? Tanya, gak apa-apa, guys. Karena aku juga tidak tahu. Aku tahu kok. Bingung ngapain lagi. Apakah ada pertanyaan, guys? Tidak ada ya. Baik, tidak ada sepertinya. Apakah ada? Nggak apa-apa kok kalau ada. Kalian diam saja. Sepertinya oke, diam berarti kan paham ya. Aku udahlah diam, paham yuk. Oh ya, harusnya nonton video tapi muncul gak saya kira muncul kok. Ini kita akan membahas format ya guys. Nah, tadi format biar tidak ada kejanggalan di antara kita. Nah, itu kita akan laporan praktikum dasar-dasar fisiologi hewan 2022. Ajaran 3, observasi, ekskresi, dan reproduksi. Bla 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 bla, nama-nama ini. Iki wis kalian wis diisik ketujuan nih, metodenya wis digarap ke. Enak porang niki. Terus ya itulah. Gak cerdas ya. Ya pokoknya ini yang paling penting adalah poin hasil pengamatan. Observasi ekskresi sebenarnya ataupun observasi ya sama aja ya, kayak kan ini evaluasi karena udah ada gitu. Kita udah ada datanya dan kita cuma mengerjakan dari data yang ada. Kalau yang 3.1 kan observasi ekskresi. Why kok observasi ya? Karena emang kita benar-benar pure kalian ngetes pipis kalian sendiri gitu ya kan? Ya. Untuk ini yang 3.1 kan tabelnya udah tahu. Kan aku udah bilang ada 3. Harus mengecek warna, bau, dan volume. Terus yang ke-3.2 ini reproduksi. Nah ini kan reproduksinya yang ada 2, jantan dan betina. Ya untuk betina itu kalian mengecek ini garis-garis ini. Terus yang 3.2 itu pengamatan motilitas sperma yang tadi. Gitu teman-teman. Terus kan berarti kan kayak ada yang diem gececeng kan, berarti kan spermanya mati. Gitulah intinya. Terus ini pembahasan. Nah, pembahasannya juga ada 4.1 dan 4.2. 4.1
gak apa-apa kan. 4.1 untuk observasi ekskresi. Ini untuk pipis kalian. Terus 4.2.1 ini untuk HCG di paragraf mengenai jumlah garis kayak misalnya A, berdasarkan strip A terdapat menandakan hal itu berarti terjadi kebuntingan. Hal tersebut sesuai dengan Nyat Nyono atau sesuai dengan Tono 2022 yang menyatakan bahwa apabila dalam tes terdapat 2 garis berarti hamil kayak gitu. Begitulah. Aman ya. Terus jangan lupa dokumentasi ya, besti. Ya Allah, wes asar. Iya ya. Wuih. Ya pokoknya begitu ya. Sepertinya kita cukup. Oh iya, kita nonton video biar aku tidak berbohong. Aku akan menuruti kalian. Maksud aku apa sih? Ya ini udah kewajiban. Aku mengerjakan kewajiban aku. Alhamdulillah. Aku batinku mau aku copy gitu loh. Ini tuh nggak bisa ya. Wah. Halo Bandung. Siang-siang, waktunya nyari diskon tiket buat terbang. Di jam 11 pagi sampai 1 siang, ada di... Wah, oke 5 menit. Besti. Apakah kalau mendengarkan suaraku? Videonya ada suaranya? Ada Kak. Tadi. Oke, mantap. Tangga kita ini ya. Sebelum melakukan pemeriksaan makroskopis, alangkah baiknya kita menyiapkan alat dan bahan, yaitu pH meter, refraktometer, corong, gelas ukur, beker gelas, tabung sentrifuge, dan urin pagi atau sewaktu. Mengamati warna dan kejernihan. Lakukan homogenisasi urin sebelum pengamatan. Pemeriksaan bau urin. Memeriksa bau urin dengan cara mengibaskan tangan ke arah indera penciuman. Selanjutnya pemeriksaan pH urin. Ambil kertas indikator pH. Kalau kita kan nggak usah pakai pH yo, jadi kasihan nanti ya. Jadi kita nggak pakai pH. Ya. Tapi ini kita lihat saja lah sebagai Kemudian, celupkan indikator pH urin yang akan diperiksa. Pastikan indikator pH tercelup seluruhnya. Lalu, keringkan dengan tisu kering pada sisi bawah, kanan, dan kiri.
Kemudian, amati dengan cara mencocokkan dengan tabel pH meter sesuai warna indikator yang terbentuk. Pemeriksaan volume urin dilakukan dengan cara membandingkan volume urin dalam pot urin dengan Aquadis dalam pot urin lain yang berukuran sama. Dapat diketahui volumenya. Nah, kalau ini kan poinnya tuh kayak gini. Kan ini kan ada gelas ukur. Kayak di paske gitu loh. Bukan urinnya yang diukur. Udah terkontaminasi ya. Nanti berarti kalau urinnya dimasukin nanti kontaminan gitu loh. Ya gitulah. Pokoknya bibisnya yang bukan bibisnya diukur, tapi ini kayak gitu ya kan. Kalau di sini ya, kalau di gambar ini. Pemeriksaan berat jenis urin dengan refraktometer. Melakukan kalibrasi alat refraktometer dengan Aquadis. Ini rada kompleks ya, berat jenis loh ini. Pengamatan dilakukan dengan cara mengarahkan refraktometer ke arah cahaya. Pastikan skala yang terlihat menunjukkan pada angka 1.000. Bersihkan alat refraktometer dengan menggunakan tisu kering. Setelah itu, teteskan 1-2 tetes urin di atas kaca sampel pada refraktometer. Kemudian, amati kembali. Pengamatan dilakukan dengan cara mengarahkan refraktometer ke arah cahaya dan bersihkan alat refraktometer dengan tisu kering. Kemudian, bilas alat dengan cara refraktometer. Bersihkan dengan tisu kering. Melakukan pencatatan dan pelaporan hasil. Seperti itu videonya. Kalau kita lebih simpel, kalau kita cuma bau, volume, dan warna. Seperti itu teman-teman. Untuk acara 3 ini emanglah sangat banyak. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Kak, lapsemnya itu kan kayaknya banyak ya, Kak. Itu tulis tangan atau ketik? Tulis tangan dong, Besti. Tidak. Ini nakal ya aku ya. Tulis tangan. Kayak tulis tangan. Ya aku tak tanya-tanya, tak konsul dulu sama asisten yang lain. Kasian ya, nggak kasihan kok. Kalian capek ya. Tang kan Capek, ya, Kak, banyak itulah. banget. Emang derita itu mah. Aku udah bilang semangat. Apakah ada pertanyaan lain? Tidak ada ya? Ketik di acara ini. Apa? Iya, Kak, ketik. Soalnya banyak Iya, harus diketiknya acara ini. Kan pengen ketik. Kalian harus menyogok aku, guys. Kan harus membayar fee. Ini acara Siapa? kan kalian di mana aja, Besti. Acara 2 ki apa sih? Yang kemarin kan kenapa kalian tidak mengumpulkan? Awalnya kan merosting, ini adalah jadwalnya merosting karena sudah selesai pemaparannya, sekarang adalah roasting. Untuk tadi pretestnya gampang, terus juga waktunya udah tak mundurin semuanya itu. Kebangetan sing telat kok ya.
Iki aku ngarang napa enggak kenean padahal nggak perlu ya. Lapsemnya. Lapsem oke lah, kan harus mengerjakan lapsemnya ya. Gendang minggu ketiga jangan lupa. Oh iya, yang belum ada foto dengan perbanding ataupun hewannya. Dikasih fotonya gitu loh, Besti. Aku udah bilang kasih fotonya. Dan fotonya tuh sama kayak datanya kalau minggu satu ya minggu satu. Pasti kalian lupa. Kalau lucu. Ya emang lucu. Ini siapa ini? Kendis, Kendis kamu imut sekali kamu menjadikan dia probandus. Ya pokoknya jangan lupa difoto ya. Ya agar foto gitu loh. Kalian pasti lupa. Minggu satu juga ini. Bagaimana minggu kedua kok belum, minggu tiga belum, minggu keempat belum, minggu keempat belum. Ayo loh. Kalian harus mengerjakan loh ya. Besti aku, besti. Siapa lagi ya? Nah ini pinter nih. Nah ini ya diuji bener. Dipoto, Besti. Terus jangan lupa yang belum mengerjakan dikumpul, yang belum dikumpul ke gitu. Malah belum ini piye iki. Pokoknya dilengkapi ya. Kalian itu enggak laporannya di-upload di Kulon apa enggak? Ya, kok diem sih? Halo, suaraku tidak terdetek kah? Kedengeran, Kak. Iya, apa jadiku nanti yang belum melengkapi dilengkapi ya, Besti. Terus apa ya? Fotonya dilengkapi fotonya, terus yang belum silakan. Terus laporan kalian perlu diupload di Kulon apa enggak? Enggak. Enggak deh kayaknya, Kak. Oke, enggak. Emang gitu. Kalau enggak tuh biasanya kalian malas-malasan. Soalnya itu aku juga kan praktikum sebelah itu diupload di Kulon. Jadi setiap minggu dia rajin mengerjakan karena emang di Kulon. Kalau ini kan enggak ya. Jadi kalian harus dikerjakan ya. Yang belum dikumpulkan, yang belum lengkap di ya gendang gitulah ya. Terus molor lo ini lo. Aku sakit hati. Enggak. Udah ya, alhamdulillah praktikumnya sudah selesai, syukurlah. Ada pertanyaan? Ya. Kayaknya cukup, Kak. Oke, astaga terima kasih. Ya udahlah, kita akhiri dengan aku punya quotes untuk sore hari ini. Quotes kemarin apa? Ada yang kelas. Ada kelas. Baca sama yang dulu ya ada ini kelas. Enak. Aduh, astagfirullahaladzim. Waalaikumsalam. Sebentar ya, Besti. Waalaikumsalam. Gitu. Gitu. Lu piye, Rek? Kok Senin. Ganti jadwal noteritum Senin. Senin terdapat kelas penanganan pasca. Mana ini? Mana ini? Bagaimana ini? Oh ya, quotes. Kan kemarin banyak yang mudik tuh. Mesti ya gitulah. Ini quotes-nya tuh ini quotes-nya. Jadilah seperti kereta api.
Kenapa tuh? Kan tutut bukan. Gini aku lali sih ndek kayak quotes-e ning ndi. Jadilah seperti kereta api. Aduh sorry aku. Oh, hiduplah seperti kereta api. Cakep. Bukan tutut tapi tinggalkanlah yang tidak perlu ditunggu dan tabrak yang menghalangi jalanmu. Gak nyambung Adriana, tapi kayak ya lumayan lah. Kayak intinya kalau terabas saya kalau itu emang ya rodok nakal sih quotes ini. Siapa lagi ya? Tetap semangat. Habis liburan, walaupun liburannya tidak seperti liburan. Kalian akan semester 3, OMG, dan aku akan semester 7. Aku senang curhat. Maafin aku ya. Dulu aku kayak mikir ketika aku masih maba kayak semester 1, 2, 3, 4 tuh kayak gak apa-apa cek semester 2, gak apa-apa cek semester 3, gak apa-apa cek semester 4 cek cilik. Ternyata nek wis semester 5, 6, Masya Allah kayak astaga kayak kayak overthinking sing duwe ayang ya gimana ya kayak pasti overthinking ayang, jodoh, karir, kipiye ya walaupun semuanya sudah ditakdirkan oleh Tuhan dan kita memang berikhtiar berusaha sebaik mungkin ya. Mungkin dari kegelisahanku aku bisa menyimpulkan bahwa memang ya beginilah kehidupan. Tetap semangat. Yang masih mempunyai orang tua yang masih misalnya ya orang tuanya masih bapak atau ibu ataupun ya pokoknya gitu, muliakanlah mereka karena emang iya sih kadang kayak toxic parents dari emang jadi orang tua tidak mudah ya gitulah. Pokoknya kita harus pilihan orang tua aku gak mungkin merugikan kita gitu, walaupun kita kadang sebelah aku enak ambek kancaku pakai bahasa Indonesia enak sama curhat sama temen ya emang gitu sih gak apa-apa, tapi pokoknya tetap orang tua tuh kan ya gak apa-apa sejauh-jauhnya kan, sejauh manapun kita pergi kan kita tetap kembali ke rumah. Pokoknya gitulah pesan aku ya, nggak pesan sih ya, pesan reminder untuk diriku sendiri sebenarnya. Pokoknya itu tetap semangat, jangan mengecewakan orang tua, bukan mengecewakan, jangan melakukan perilaku ataupun perbuatan yang bisa mengecewakan. Meminimalisir ya, walaupun kita nggak tahu ya. Ya entah kita membantu dengan simpel menjemur handuk gitu ya. Ya gitulah, membantu masak ataupun gini gitulah. Pokoknya semangat terus. Ya itulah ocehan aku sore hari ini. Semoga paham dengan acara praktikum ketiga ini. Intinya itu urin, kalian itu urin terus sama ngerjain yang kan ada 3, pokoknya urin. Yang kedua itu test pack itu kalian baca, menganalisis itu, terus yang ketiga analisis video sperma tadi. Seperti itu teman-teman semuanya, kalian bersepuluh. Udahlah, sekian aku ngomong terus mengke, aduh, sekian ya. Seperti itu ya. Seperti itu terus. Kita berdoa sebelum menutup, berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Udah mulai. Berdoa tidak pernah selesai. Aku Nurabilia, mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun salah menyampaikan. Dan gitu. Sekian ya. See you next week. Jangan lupa dikerjakan lo laporannya lo, tenan tak kurangi lo nilainya, walaupun aku nggak pernah mengurangi nilai karena aku baik hati dan tidak sombong. Gitu udah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. See you. Selamat sore all. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Sudah, jangan lupa mandi. Ibu atau bapaknya dibantu.